nyun sewu RW itu tidak tahu ada berapa yang nyun sewu boleh jongkok, boleh duduk di rumah, tetapi pembuangan ada di sungai. Nah itu ada beberapa RW. Nah kemudian kalau kita itu mau ke mana bebas ODF itu kan tentu ada di pendanaan. Nah itulah yang menjadi kunci kenapa kita tidak bisa mencapai 100%, bahkan 95% itu saya kayaknya belum banget. Ngaten, apakah pendanaannya difasilitasi? Terima kasih. Iya, seperti itu. Jadi memang untuk dananya kan biasanya di Musrenbang itu ya Pak. Jadi nanti ngajukan aja Bu dari Kelurahan Bandung Rejosari. Seperti itu. Ada yang mau ditambahkan? Ya, saya sedikit menambahkan Ibu. Ibu di sini sudah paham ya 5 pilar STBM tadi? Pilar pertama stop buang air besar sembarangan. Kemudian pilar keduanya cuci tangan pakai sabun. Pilar ketiganya apa Bu tadi? Pengamanan air minum dan makanan rumah tangga yang aman. Kemudian pilar empatnya pengamanan sampah rumah tangga. Yang kelima pengamanan limbah cair rumah tangga. Nah, untuk syarat kelurahan STBM ini kan memang dari pilar 1 itu harus tercapai 100%. Untuk pilar kedua sampai pilar kelima ini syaratnya minimal 50%. Insya Allah kalau untuk pilar 2 sampai 5 ini sudah tercapai nih. Dimana kita permasalahannya di pilar satunya, yaitu belum tercapainya 100%. Karena memang banyak masyarakat di wilayah kita ini yang mungkin sudah punya jamban tapi alirannya ke sungai. Kalau di wilayah Bandung ini masih ada yang duduk di sungai Bu? Enggak ada. Jadi kalau yang langsung duduk di sungai enggak ada nih. Paling RW 13 itu. Iya, itu permasalahannya. Kemudian selain saluran yang dibuang ke sungai, saluran yang masih ngalir ke sungai, ini untuk ibu-ibu balita, yang memiliki balita. Terkadang kan anaknya pakai diapers, ya, dimana masih banyak yang percaya sama mitos kalau BAB-nya diapesnya kalau dibuang di tempat sampah itu kan takut dibakar, akhirnya dibuang ke sungai. Nah terkadang itu tidak dibersihkan dulu ya Bu ya. Kadang nya si bayi ini langsung masih ada di pempes terus dibuang di sungai. Nah, tadi ini kita minta bantuan ibu-ibu semua untuk sosialisasi itu. Kalau sebetulnya dibuang di tempat sampah pun itu aman, karena kan tempat sampah dari masing-masing rumah itu kan dibawa ke TPS ya Bu ya. Dari TPS itu dibawa ke TPA, sedangkan di TPA itu tidak ada proses pembakaran. Sampah-sampah yang ada di Kota Malang di TPA itu penanganannya gimana? Itu dipendem Bu, ditimbun. Iya, jadi nggak ada proses pembakaran. Kalau memang takut mitosnya sulutan ya Bu ya. Nah, jadi mungkin nanti sosialisasinya kalau di TPA itu juga tidak dibakar. Nah, bagaimana penanganan diapes? Sebaiknya juga harus dibuang dulu tinjanya sebelum dibuang di tempat sampah ini. Tinjanya dibuang dulu, dibersihkan dulu di WC. Yeah. Kalau saya itu ini ya, kalau misalnya anak di kelompok rumah itu suka kalau dibersihkan dulu waktu minta paling nggak disemprot ya Bu ya. Jadi tinjanya ini biar terbuang di tempat yang aman. Kalau saya itu ya langsung aja nggak taruh kresek soal masalah karena kan anak-anak yang lainnya sudah pada lakunya. Iya, itu tadi paling nggak ya itu. Karena apa? Itu tadi ya Bu ya, berdasarkan teori Bloomnya, pengaruh lingkungan itu cukup besar untuk mempengaruhi derajat kesehatan, di mana menyumbang 45% ya.
Nah, kalau kita tidak menjaga kualitas lingkungan kita, nantinya akan banyak penyakit-penyakit baru. Apalagi saat ini sudah banyak bermunculan penyakit-penyakit baru ya, karena perubahan iklim. Sekarang sudah ada aturan juga terkait perubahan iklim ya Bu ya, terkait timbulnya penyakit-penyakit yang diakibatkan karena perubahan iklim. Karena kondisi lingkungan saat ini kan sudah tatamannya sudah mulai bergeser sehingga mempengaruhi iklim itu tadi. Dengan perubahan iklim, musim penghujan pun sekarang sudah tidak bisa kita prediksi ya. Dengan musim penghujan yang tidak bisa kita prediksi, kualitas lingkungan tidak terjaga, akhirnya apa Bu? Banyak penyakit-penyakit yang timbul akibat lingkungan ya. Penyakit-penyakit berbasis lingkungan ini muncul. Contohnya apa Bu? Diare, demam berdarah, ya Bu ya. Itu mulai banyak. Nah, sedangkan Kota Malang ini kenaikannya 10 kali lipat dari tahun sebelumnya untuk kasus demam berdarah Bu, di tahun ini. Nah, kalau kita memang nggak bisa menjaga kondisi lingkungan, itu tadi, akhirnya jangan sampai nanti kita mewariskan anak cucu kita lingkungan yang buruk. Ya. Kemudian untuk keterbatasan anggaran kita dalam pendampingan STBM ini, nanti saya mohon izin juga saat ada pertemuan-pertemuan di wilayah Panjenengan itu bisa kami mohon izin nunut untuk sosialisasi terkait STBM ini. Jadi mungkin ada pertemuan PKK di tingkat RT RW, nanti bisa mengabari kami, okay, untuk sosialisasi. Cukup WA aja nggak apa-apa Bu. Nanti bisa WA ke Mbak Funci. Nanti biar kita koordinasi terkait waktunya, bisa tak datang. Karena memang untuk masalah dana pembangunan itu memang tidak berada di porsinya Dinas Kesehatan. Karena Dinas Kesehatan Puskesmas ini terkait pemberdayaan masyarakatnya untuk perubahan perilaku. Kalau untuk pembangunan sarprasnya itu kita bisa bekerja sama dengan Dinas PUPR. Nah, makanya mohon usulannya saat musrembang dari masyarakat, terutama masyarakatnya yang di wilayahnya masih banyak yang belum punya septic tank ya. Jadi mohon diusulkan untuk pembuatan IPA komunal atau biofil atau pembangunan jamban yang perorangan gitu. Karena nanti dari tingkat kota pun berdasarkan usulan dari masyarakat. Kalau tidak ada usulan dari masyarakat itu anggaran itu tidak akan turun untuk bidang sanitasi ini, untuk pencapaian pilar 1. Jadi kalau memang harus dikawal terus memang Bu ya, memang untuk perencanaan tahun ini, biasanya untuk musrembang tahun ini itu baru bisa terrealisasi di tahun 2024. Jadi usulan yang tahun ini itu untuk kegiatan tahun 2024. Jadi yang untuk tahun depan itu usulan yang tahun kemarin. Seperti itu kalau pengusulan. Jadi mohon tetap diusulkan terus menerus nih. Kadang sudah usul Mbak, tapi nggak pernah ini ya, nggak pernah realisasi. Karena mungkin di tingkat banyak masyarakat yang tidak mengusulkan itu. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Bu?